Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gonfales. Kali ini kita mau bikin konten yang berbeda ya. Konten kali ini kita mau istilahnya apa sih ya? Curhat apa ya Mas ya? Membahas tentang curahan hati atau gimana ini? Sebuah kenangan. Kenangan ya, lebih tepatnya curahan hati. Tapi bukan acara nostalgia, bukan ya Mas ya? Beda ya. Ini hanya untuk memotivasi kalangan muda yang ada di depan kita agar Asik. tidak terpaku dengan zona nyaman, Asik. agar bisa keluar dari zona nyaman dan bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Oke, tapi sebelum itu kita minum dulu ya, Monggo, Mas, biar silakan. lebih enjoy. Kita minum dulu. Ini teh ya. Ini kopi tidak teh. disponsori siapapun. Iya, itu kita nggak macem-macem ya. Jadi kita minum dulu. Oke, perkenalan narasumber kami dari Mas siapa ya? Roger Ganuarta apa? Alias Roger. Oh, alias Roger. Nama asli sesuai KTP yang diakui oleh warga negara Indonesia Agus Hamdani. Dia lebih tepatnya dibilang fuckboy bukan sih Mas? Bukan ya? Sebelumnya bukan fuckboy, tapi sekarang semenjak pernah serius pada asik. satu wanita tapi disakiti, Asik. mencoba menjadi fuckboy. Oke. Tapi lebih tepatnya dia adalah penjelajah cinta lah ya Allah. Pemuda hijrah, Mas. Muda hijrah. Pemuda Hijrah tuh kayak nek apa badung-badung ngado balik maning. Aku Kaji ya, kayak kaji. Oh kaji kayak ya. Oke. Kan hijrah. Oke, siap. Oke, jadi kita akan membahas kumpas secara tuntas, secara lebih dalam tentang Mas apa tadi ya? Roger. Jadi Roger namanya ya, siap. Mas Roger. Oke. Pertama mau yang dibahas tentang gimana Anda mengalami namanya fase-fase jatuh cinta itu gimana? Jatuh cintanya dalam artian gini loh, langsung yang set membekas dalam hati. Set membekas terus dalam artian Baling sumsum. Kayak Baling sumsum. Kapan penting serius ya. Nun sebenarnya Mas, kayak podcastnya dalam artian bahasa Indonesia oke, bahasa Jawa oke ya. Oke, sip. Mohon dimaklumi untuk semua subscribernya Mas Gun, mohon dimaklumi. Iya. Karena kita juga orang Jawa, juga orang Indonesia, kita membudayakan, kita bangga jadi orang Jawa. Asik. Ya, lebih tepatnya seperti itu lah. Jadi kita ngomongnya sedikit campuran Jawa dan Indonesia lebih tepatnya gitu. Oke, langsung aja Mas. Jadi gimana ceritanya sih? Katanya tuh Masnya susah move on dari siapa? Mantannya itu gimana tuh ya? Katanya nih ya, saya cuma dengar dari tetangga sebelah yang sering ngomong sebelah tenggak karena lado lah. Katanya tuh mantannya udah tunangan. Ya, tapi Masnya tuh masih menjalin hubungan itu gimana ceritanya loh? Itu kan sangat apa sih ya istilahnya susah move on atau gimana sih ya? Kalau dibilang susah move on sih enggak. Enggak. Tembung kasarnya kayak gitu. Apa salahnya dewek njalin hubungan karo wong sing pernah uripe dewek. Nah, itu kan aja medhot tali silaturahmi mbok kayak gitu. Tapi kan itu katanya dari orang tua sama Masnya ditentang loh. Nah, kalau masalah orang tua ya memang jujur kalau dari orang tua dilarang kalau hubungan sama nanti. Dilarangnya itu gimana? Ya karena ya ada hal yang nggak bisa dijelasin lah, privasi mungkin. Siap. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri nggak ada salahnya kita ngejalin hubungan walaupun dengan masa lalu kita. Tapi dalam artian jangan libatin perasaan lah. Coba ibaratnya perasaan teman sama teman, saling care, saling ibaratnya dia butuhin kita bisa bantu gitu loh. Kalau dibilang gagal move on itu mah ya enggak juga ya, berita hoax kalau move on mah. Tapi katanya Masnya ini udah menjalin hubungan selama 5 tahun ya Mas ya? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, hampir mau nikah tapi nggak jadi loh. Nggak jadi karena faktor apa itu tadi Mas? Faktor belum jodoh. Belum jodoh. Kalau namanya faktor udah belum jodoh itu emang susah ya. Takdir Tuhan itu nggak tahu loh ya. Makanya buat jomblo itu jangan patah semangat, jangan patah menyerah. Namanya kita jodoh nggak tahu. Kita ketemu 1 hari 2 hari, tahu-tahu nikah nggak tahu ya kan. Apalagi yang tahun-tahunan ya, kayak nyicil apa itu kredit mobil, kredit motor, udah lunas, capek nggak lunas lagi nggak jadi, itu banyak kayak gitu ya. Makanya kita belajar dari Mas Roger yang udah 5 tahun ya. 5 tahun tuh loh, bukan waktu yang sangat singkat ya.
banyak suka dukanya tuh gimana Mas, bisa diceritain nggak? Apa lagi jalan-jalan tahu-tahu banyak gembes atau gimana? Itu kan sering terjadi itu ya. Kalau suka duka mah banyak bro. Banyak ya. Suka duka mah nggak bisa dijelasin satu persatu. Kalau misal dijelasin satu persatu nggak bakal selesai satu episode. Bakal episode selanjutnya. Ibaratnya kalau sinetron Ikatan Cinta nggak bakalan selesai. Waduh. Nah itu kan saya ngefans banget sama Amanda Manopo ya. Kalau saya Aldebaran pemeran utama, tapi kan Aldebaran Mas. Aldebaran. Bukan Alde itu ya, bukan ya. Alde Thohir bukan. Bukan. Thohir itu tangga jenengan ya. Oke lanjut. Itu sebenarnya kisahnya bener-bener sangat dalam loh Mas ya, maksudnya 5 tahun loh ya. Saya aja 3 tahun nggak jadi bojo itu ya. Terus frustasi. Ya frustasi selamanya orang kita menjalin hubungan itu sering frustasi ya. Ini obrolan sangat malam loh ya. Udah lewat jam 2 kan saya. Kita rela begadang untuk semua subscriber Masnya Mas Gun. Iya. Ini spesial dari ya, kita mau bikin konten yang berbeda, yaitu kita bikin curhat, bukan curhat sih ya. Istilah kita gendu-gendu rasa, tapi bukan masalah tentang kehidupan. Kalau kehidupan tuh nggak ada pola lah. Kita masalah cinta aja. Itu dari kembali lagi ke topik pembicaraan tadi, si Masnya katanya si mantannya tersebut sekarang sudah apa namanya sudah dilamar. Yang uniknya lagi nih, dia masih bisa namanya itu apa menjalin hubungan dengan baik, itu yang saya salut. Nah itu kan jarang-jarang buat para pria itu yang susah banget tuh, susah untuk menjalin namanya kita hubungan kalau udah mantan apa sih itu udah lalu lah ya, namanya kita udah berlalu itu males. Tapi si dia tuh masih menjalin komunikasi dengan baik, bahkan nyampe orang tuanya dia masih enak gitu, masih buat welcome tuh, itu yang saya salut itu. Nah makanya saya bahas di sini itu karena dia mempunyai apa ya, sosok jiwa yang besar gitu ya. Namanya kita udah nggak berhubungan sama seseorang tapi dianya masih menjalin komunikasi dengan itu sesuatu yang sangat salut itu. Nah itu untuk kelanjutan hubungannya gimana Mas? Apa Masnya mau susah move on atau mau baik lagi atau gimana, atau mencari pasangan lain gitu? Kalau kita bicara kembali ke orang yang lama, itu susah ya, kembali ke masa lalu atau nemuin orang yang baru, saya nggak milih dua-duanya. Lah kok gitu? Terus ibarat kata pepatah, kembali ke masa lalu atau milih orang baru, saya milih dua-duanya. Saya diem di sini memperbaiki diri saya sembari saya nunggu apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang Dia kasih ke saya. Entah suatu saat kapanpun itu, sembari saya memperbaiki diri, saya siapnya kapan, Allah kasihnya kapan, insya Allah itu yang terbaik buat saya. Dalam banget loh, dalam itu ibarat buat semuanya buat semuanya, entah itu kaum urbanisial, kaum apalah itu intinya. Ibarat yang di bawah saya ataupun di atas saya, yang pernah ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, pesan saya nggak perlu putus asa bro. Perbaiki diri lu sendiri. Nggak perlu ibaratnya ngejar lu berpura-pura jadi orang lain biar lu dikagumi, nggak usah. Tetap jadi diri lu sendiri biar lu dikagumin sama diri lu sendiri. Perbaiki diri lu sendiri. Intinya lu perbaikin diri sendiri, nunggu apa yang udah diturunin sama Allah, insya Allah lah itu yang terbaik buat lu. Ya namanya kita manusia, wajibnya kita usaha. Usaha dalam artian kita ya mencari yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Jadi yang gue salut nih ya dari Mas Roger ini, itu selalu berhubungan baik dengan si mantan. Bahkan dia sempet ini loh, namanya kita orang ketemu ya, sama mantan kan banyak kan udah cuek, udah malas mau ngomong sama mantan ya, dia masih care, bahkan masih sanggup dia berjalan bareng. Itu benar-benar luar biasa itu. Nah, itu mah udah nggak ngelibatin perasaan ya Mas. Ibaratnya kita ngelakuin itu kan atas dasar kita saling ngerti. Seburuk-buruknya dia juga pernah ada di hidup kita kan. Ibarat kayak masnya pernah punya mantan, seburuk apapun dia, mantan masnya ibaratnya seburuk apapun dia pernah ada di kehidupan masnya kan. Iya kan, dia pernah ada di saat masnya susah. Dia pernah nguatin di saat masnya lemah. Itu yang jadi kunci kita. Namanya kita sekarang udah nyaman ya, walaupun itu kan terhalang karena faktor orang tua ya Mas ya. Orang tua itu emang benar-benar takdir Tuhan misain kita lah. Faktor orang tua itu susah kita tolerir ya. Namanya orang tua kita
harus gimana sih, harus nurut ya. Takutnya kita nurut kita dikatain wong durhaka ya, wong durhaka. Kuton tar jaman kundang. Iya, makanya. Jadi kita harus nurut ya kan. Namanya orang kita udah nurut orang tua kan katanya semuanya akan indah pada waktunya. Jarene sih kayak gue. Oke. Jadi ini untuk kedepannya Mas Roger gitu gimana? Maksudnya kita kan udah lama nih nggak ketemu. Kalau suatu saat kita dipertemukan kembali, tapi di saat semuanya sudah berubah, semuanya udah direfresh nih ya, maksudnya direfresh tuh kita udah nggak bahas namanya itu orang tua dan sebagainya. Apakah Mas Roger mau kembali lagi ke si pihak si mantan ini? Kalau dibilang kembali lagi sih nggak mungkin. Oh nggak mungkin ya. Tetap nggak mungkin ya. Padahal ini maksudnya kita berandai-andai. Iya, berumpama kita kembali lagi dalam suatu saat kita dalam keadaan yang berbeda. Si orang tua udah bisa menerima, si orang tua si Mas juga menerima tuh. Kalau itu tetap nggak mungkin. Tapi prinsip saya tetap mengagumi, iya. Tetap saya bangga sama dia, walaupun nggak ada potensi saya buat memiliki. Gitu. Mungkin ada perasaan-perasaan apa yang mau dicurahin ke mantan, ya kan mantan ini udah berlalu nih. Ya makanya si Masnya kan masih teringat banget di hati gitu kan. Teringat sih enggak, cuma maksudnya ya, dalam ya kan, dalam artian kita saking jerone nih ya gitu. Jerok banget seluruh sumpah. Katanya nih dia curhat sama saya, katanya dia habis berapa puluh juta katanya, ini mau apa buat bantu apa dibantu ya kan. Dia mau bikin rumah apa katanya si saudaranya, katanya dia bantu. Bener-bener saking care-nya dulu sama si mantan dia. Kalau proker itu ngasih bahas lah. Katanya sampai next job. Iya. Next. Oke, itu next episode kita ceritain lagi tuh, buat ini lagi ya. Ini benar-benar obrolannya sangat menarik gitu ya. Apalagi di malam-malam kayak gini kan. Ya apalagi kalau dengarnya siang-siang, pagi-pagi sama aja lah. Sama aja. Kalau dengarnya malam mungkin ya menyentuh yang hati-hati yang tersakiti mungkin akan sedikit terpikirkan apa yang harus dilakukan. Entah itu bertahan dalam kesakitan atau dia harus pergi demi kebahagiaan dia sendiri. Gitu loh, Bro. Tapi pernah nggak terpikir si Masnya tuh berpikir gitu kan, namanya mantan kita udah nggak jalin komunikasi, pernah nggak berpikir dia gua unfollow nih, gua hapus dari pertemanan Facebook atau kita hapus nomornya, pernah nggak terpikir? Sering Bro. Bahkan semenjak belum terjadi kejadian ibaratnya yang udah misahin kita semua. Ya kejadian yang benar-benar ini ya. Udah sering blokir-blokiran, unfollow Instagram, ibarat hapus pertemanan itu udah sering. Tapi ya karena ibarat komunikasi, kekuatan cinta mungkin ya. Kalau zaman sekarang ya kan kekuatan cinta. Ikatan cinta kali ya. Mungkin ya dia nge-add gue lagi, gue cc, dia nge-follow gue lagi, follow back ya mungkin kayak gitu. Cuma sekarang semenjak ya aku kiri kue kanan lah. Aku dari sepeda dalan, nun saya pun harus nikung ya. Sip. Aku dari sepeda dalan. Iya. Ya tetap aja. Facebook masih berteman, Instagram masih berteman, WA juga. Iya alhamdulillah masih kontak. Kadang masih mantau satu sama lain. Ya atas dasar cuma kepengen mastiin dia baik-baik aja apa enggak gitu doang. Kalau masalah perasaan antara sayang apa enggak, dibilang sayang. Enggak ya? Ya sayang masih sayang. Dia masih sayang coy. Asik. Kayak gini, lu pernah nggak ngerasain orang yang pernah ada di lu bersama 5 tahun, nemenin susah bareng ya, susah senang lu, sakit pedihnya lu nemenin lu bareng selama 5 tahun, terus ibaratnya ngakhirin hubungan atas dasar satu hal yang bahkan bisa dibenerin, tapi dia milih ninggalin. Gimana perasaan lu, Bro? Ya tetap hancur, namanya kita udah apa sih istilahnya, wis cocok rasa atine ya kan, ibaratnya sahabatan wis cocok, wis sesuai dengan apa yang kita pengen, apa yang kita impiin. Cuma gara-gara satu hal terus dewek istilah burung bahasa Jawa milih mundur. Cari bahasanya kayak burung guys, bahasa burung kayak nggak cara namung zamannya kayak itu sangat sering diilari.
aja ngasih burung guys, makanya jangan sampai lah kita burung kita hubungan berlama. Ya mudah-mudahan sih kita jalan hubungan ya loh, hubungan tetap enak, tetap enjoy, tetap nyampe nikah gitu. Alhamdulillah. Tapi seandainya nih, jika si mantan itu nyampe nikah sama pacar yang sekarang, apakah masnya mau istilah kondangan ya? Mau kondangan enggak itu? Apakah si apa itu panas bro, masalah kondangan itu panas. Iya, apa meter tegane mau dirubuhin? Apakah masnya tetap mau seandainya diundang, apakah masnya mau datang? Kalau misal diundang ya, nun sewu nek misal diundang Ya, secara baik sekarang ya. itu ya, diundang itu dalam arti apa? Itu kebaikan loh Mas. Dan menjalin silaturahmi loh Mas. Aku yang misal aku diundang dengan kebesaran hati dan kelemahan hati walaupun lara ya. Ya sebisa mungkin aku teka ngormati dheweke wis ngundang aku. Ya itu harus dengan jiwa besar. Ora kabehan bisa lho Mas. Ora kabehan bisa cara gone. Sing tembe cara gone sebulan 2 bulan lamaran terus ditinggal bojo urung tentu karuan bisa teka meng acara pernikahan mantane. Lah bapak nikah aku sing wis pernah tunangan terus kok arek diundang kayak gue. Ya. Keluarga besar ngerti kabeh. Iya. Aku diundang, bes aku teka. Kayak jenengan posisine nang aku priwe? Ya sebisa mungkin ya harus tekan, Mbok. Ya harus tekan ngormati karena kan demi sebuah silaturahmi. Ya, persis. Tapi kudu ngecualikna perasaan lara, perasaan kecewa. Iya, harus itu harus lapang dada. Nah, di saat mereka berdua berbahagia di panggung pelaminan, lah aku nang meja tamu ngusap dada kudu kepriwe. Ujaku mau karep nyawer kae nyawer mana nang ngapur jenenge karo nyawer biduane. Tapi nek ora bisa originen lagi PPKM kepriwe, Bro. Oh iya. Ya sandene kan kita lepas dari PPKM. Lepas dari PPKM, nyong sih nang ngapur jenenge malah. Oh iya tahu kostum guys. Origin tanggap nang nyong. Anjing banget tanggap nang origin. Biduane tak gawak nang nyong kabeh malah. Pel-pele ya. Oh, pel-pele. Jeneng lekeh tenang bae. Endorse, Bro. Itu. Aduh. Cawangkru dan lain-lain siap lah. Ya. Seandainya ini pertanyaan di luar nalar gitu ya. Seandainya si A menjadi randa nih ya. Apakah Anda akan menerimanya? Nek masalah gue dalam artian randa itu randa kempling, aja randa manak lah, randa manak angel. Ijan yo ora angel sih, mau bae ya. Manak kudu siji wis pindho lah. Dalam artian nek dari randa tuh burung manak kayak lah ya. Ya ini randa kempling lah. Randa kempling. Ya tergantung, Mas. Tergantung bolongane. Udah tergantung bolongane. Siki tergantung. Bolongane. Tergantung, Bro. Ya, kalau saya menjerumus apa 18 plus ya. Tergantung kabar cara dheweke belajar sekarang masa lu nih. Dheweke wis dadi randa. Otomatis kan dheweke ibaratnya parasakan lah ya. Utuh iki. Yang parasakan ora gelem, Bro. Ya. Tak jalan dhisik. Ya, wis. Bisane dheweke dadi randa, otomatis kan dheweke pernah ngalami masa-masa sulit. Ya. Masa-masa sing ora enak sampai dia bisa diranda. Apa alasannya, apa penyebabnya? Kan kudu ditelusuri. Ya itu kan sebagai manusia yang penuh dengan jiwa besar ya. Kembali lagi namanya kita udah menjalin hubungan sesuatu yang berlalu, terus dia tiba-tiba datang dengan seseorang datang dengan sendirinya dalam keadaan dia lagi terpuruk loh. Itu kan seharusnya sebagai masa harus menolong. Iya. Sebisa mungkin aku nolong, tak kuatna, tak pondasi, tak popok pokoke wis tak wis sedhuwur mungkin. Anak dheweke bisa semangat maning, bisa cara gone mikir positif maning nggonjalani urip ki ya. Iya bener. Kabeh wong urip kuwi ana porsine masing-masing. Iya. Karena seporsi rong porsi trok kurang. Nah iya. Porsi rong porsi trok kurang geret. Ana sing kepenak, kadang ana sing angel. Nah gue kadang sing angel gue iku dipoles maning. Ya persis. Tergantung panjenengan pada, Bro. Nek panjenengan ngalami urip sing mandan jargone kurang kepenak, aja pernah ngerasa putus asa. Iya. Gusti Allah wis nakdirna ibaratnya jenengan karo aku
aku sukses, jangan bisa sukses. Iya. Tapi caranya beda, orang kabeh kuwi pada. Iya bener. Kowe Pak. Ya iki bae. ya gue gak mau ana dalane, cara wonge dalan liyane apa dalan dalan bayi sorry. Dalan bayi. Dalan anyar. Dalan anyar urung digawe kok iki digawe dalan anyar. Tembe dicor. Ya istilah kita menuju sukses ada berbagai banyak jalan gitu. Tergantung jalan apa yang Anda mau tempuh. Jalan bawah tanah, apa jalan di atas angin. Di atas angin banyak angel kontal kena angin kaise gue. Ya oke. Mungkin cukup di sini kita pembicaraan topik kali ini ya. Mungkin besok mau bahas-bahas yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Masih oke, tetap dipantengin terus. Kita mau banyak datangin narasumber yang asik, yang lebih top ya. Pokoknya jangan lupa untuk like, share, komen. Yang kenal masnya apa saya, jangan lupa share, komen. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.